Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devli Muhammad Agustian. Perkenalkan, nama saya Sri Nur. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Perkenalkan, nama saya Sekar Lelita. Secara etimologi, kata sodakoh berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sodakoh. Pada awal pertumbuhan Islam, sodakoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan atau sedekah sunnah. Sedangkan secara terminologi, sodakoh adalah memberikan sesuatu tanpa adanya tukaran karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodakoh lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia, seperti Hari Raya Idul Adha atau Idul Fitri. Juga yang paling utama apabila diberikan pada tempat-tempat yang mulia, seperti di Mekah dan di Madinah. Sodakoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sodakoh tanpa disertai imbalan. Sodakoh atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka nafkahnya itu sebagai sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab disebut sodakoh, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha atau ahli fikih disebut sodakoh atau at-tatawu, sedekah secara spontan dan sukarela. Sodakoh juga diartikan sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berikut adalah dalil yang akan menjelaskan tentang sodakoh. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 245. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, Surat Al-Hadid ayat 7. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7.